Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febranti dengan NIM 013190015094. Jadi, di sini saya akan menjelaskan penggolongan obat berdasarkan penandaannya. Sistem penggolongan obat di Indonesia yang perlu kita ketahui. Ketika kita membeli obat di apotek, sangat penting untuk memperhatikan lebih jauh jenis obat yang dibeli, termasuk golongan apa obat tersebut. Hal ini dianggap penting karena obat yang dikonsumsi tidak boleh sembarangan. Di Indonesia, pemerintah menyediakan undang-undang penggolongan obat secara spesifik. Namun, masih banyak orang yang belum mengetahui tentang hal ini. Untuk mengetahui tentang penggolongan obat lebih dalam, berikut penjelasannya. Jadi, penggolongan obat terbagi dalam 8 bagian. Yang pertama yaitu obat bebas, yang kedua itu obat bebas terbatas, yang ketiga obat keras, yang keempat obat psikotropika, yang kelima obat narkotika, yang keenam obat jamu, yang ketujuh obat herbal berstandar, dan yang kedelapan yaitu obat fitofarmaka. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Dapat dibeli di apotik, toko obat, atau toko biasa. Pada kemasan ditandai dengan lingkaran hitam mengelilingi bulatan hijau. Jadi, contoh obat bebas yang pertama adalah paracetamol. Khasiat dari paracetamol adalah meredakan sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan menurunkan demam yang disertai dengan flu dan pasca vaksinasi. Obat yang kedua adalah aspirin. Khasiat dari aspirin yaitu mengatasi rasa sakit, menurunkan demam, atau peradangan. Contoh obat yang ketiga yaitu guaifenesin yang berkhasiat untuk mengobati batuk flu biasa, bronkitis, dan penyakit pernapasan lainnya. Obat bebas terbatas adalah obat-obatan dalam jumlah tertentu yang masih dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran biru garis tepi hitam. Contoh obat bebas terbatas yang pertama yaitu Antimo. Antimo berkhasiat untuk mencegah atau meringankan mabuk perjalanan seperti pusing, mual, dan muntah. Contoh obat yang kedua yaitu CTM. CTM berkhasiat untuk mengatasi gejala alergi seperti rinitis alergi atau urtikaria, bersin-bersin, mata berair, gatal pada bagian mata, hidung, tenggorokan, atau kulit. Contoh obat yang ketiga yaitu Procold yang berkhasiat untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan ditandai dengan lingkaran merah garis tepi hitam dan terdapat huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contoh obat yang pertama yaitu amoxicillin yang berkhasiat untuk mencegah berbagai jenis infeksi akibat bakteri. Contoh obat yang kedua yaitu captopril yang berkhasiat untuk mengatasi hipertensi dan gagal jantung. Obat ini juga dapat digunakan untuk melindungi jantung setelah terjadi serangan jantung. Contoh obat yang ketiga adalah pirosikam yang berkhasiat untuk meredakan rasa sakit, pembengkakan, dan peradangan sendi akibat rheumatoid arthritis. Obat psikotropika adalah obat yang hanya didapatkan dengan melalui resep dokter. Obat ini adalah suatu zat alamiah atau sintetis yang bukan narkotika. Kemudian dapat ditandai dengan garis dengan lingkaran merah garis tepi hitam yang terdapat huruf K yang menyentuh garis tepi. Contoh obat
psikotropika yang pertama adalah diazepam. Diazepam berkhasiat untuk melemaskan kejang otot dan sebagai obat penenang menjelang prosedur medis. Contoh obat yang kedua yaitu niazepam. Niazepam berkhasiat untuk mengatasi atau mengobati gejala susah tidur atau biasa disebut dengan insomnia, dan juga berkhasiat untuk mengatasi gejala kejang tertentu. Contoh obat yang ketiga adalah Lexotan. Lexotan berkhasiat untuk menenangkan saraf yang cemas atau panik. Obat narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh obat narkotika yang pertama adalah kodein. Kodein berkhasiat untuk meredakan nyeri dengan cara mengurangi respon nyeri yang diterima oleh otak. Selain untuk meredakan nyeri, kodein juga dapat diresepkan untuk menekan respon batuk pada orang dewasa. Contoh obat yang kedua adalah morfin. Morfin adalah obat dengan fungsi untuk meredakan sakit atau nyeri yang parah. Morfin masuk ke dalam kategori analgesik narkotika atau opioid. Obat ini bekerja di dalam otak untuk mengubah cara tubuh dalam merespon dan merasakan rasa sakit. Contoh obat yang ketiga adalah petidin. Petidin berkhasiat untuk mengobati nyeri sedang sampai ke nyeri berat. Kemudian, petidin biasa digunakan untuk sebelum operasi dan selama operasi. Obat jamu atau obat tradisional adalah pengobatan dengan menggunakan tanaman dengan bahan-bahan alamiah sebagai bahan bakunya. Contoh obat jamu yang pertama yaitu gemuk sehat. Gemuk sehat berkhasiat untuk membantu memperbaiki nafsu makan dan stimulasi agar menjadi gemuk dan menyehatkan tubuh. Contoh obat yang kedua adalah tolak angin. Tolak angin berkhasiat untuk mengatasi masuk angin dan berbagai gejalanya seperti mual, pusing, perut kembung, mules, meriang, dan tenggorokan kering. Contoh obat yang ketiga adalah pil tuntas. Khasiat dan kegunaan pil tuntas adalah mengatasi terlambat datang bulan, melancarkan haid dengan tuntas dan aman, juga mengatasi keluhan haid yang sering dialami wanita, misalnya pegal di bagian pinggang, nyeri pada perut, mulas, mual, bau tak sedap, dan mengatasi jerawat yang tumbuh saat haid. Obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar atau OHT adalah obat tradisional yang terbuat dari ekstrak atau sari bahan alam, dapat berupa tanaman obat, sari binatang, maupun mineral. Contoh obat yang pertama adalah Kiranti. Kiranti berkhasiat untuk meredakan nyeri haid atau melancarkan haid dan meredakan bau badan saat haid. Contoh obat yang kedua yaitu diapet berkhasiat untuk mengatasi diare atau mencret. Contoh obat yang ketiga adalah lelap. Lelap berkhasiat untuk mengatasi gejala gangguan tidur atau insomnia. Obat fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah dibuktikan keamanannya serta secara ilmiah melalui tahap uji praklinik kepada hewan uji dan uji klinik kepada manusia, serta bahan baku berikut produk jadinya telah distandarisasi. Contoh obat yang pertama adalah Tensigard. Tensigard berkhasiat untuk menurunkan dan menstabilkan tekanan darah. Contoh obat yang kedua adalah Stimuno. Stimuno kapsul atau Stimuno format bermanfaat untuk membantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh atau imunomodulator dengan membantu merangsang tubuh memproduksi lebih banyak antibodi dan mengaktifkan sehingga bisa bekerja optimal. Contoh obat yang ketiga adalah Nodiar. Nodiar berkhasiat untuk
mengurangi frekuensi buang air besar, dan terbukti secara uji klinik untuk memadatkan tinja dan menyerap racun pada penderita diare atau mencret. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.